Bangunlah kebiasaan mendengar. Toh dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tuhan Allah itu cipta manusia, 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? Ulang-ulang, berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Dia pun maksud banyak. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong 1 kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong 1 kali. Karena ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, sama dia pun mulut 7. Tidak tahu apa-apa, mau omong dia tahu semua, Pak. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Itu kurang kuat itu. Shalom. Hari ini Koinonia merayakan ulang tahun ke 100. Itu sudah banyak atau sedikit? Sudah tua atau masih muda? Dewasa atau anak-anak? Sudah cukup di 100 atau tambah lagi? Di awal saya mau kasih tahu kita bahwa dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis, sama-sama. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita pun berat badan 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata, tidak ada masalah. Sekarang perut sama kayak ada 3 begitu, 1 di bawah, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Dan saya kira hari ini pembangunan fisik di Koinonia baguslah. Tepuk tangan dulu, bagus. Kedua, dewasa psikologi, sama-sama 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau kelutukan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang tukang tersinggung. Ada di sini dia. Nah itu yang tidak bikin gereja ini jadi kuat. Sedikit-sedikit tersinggung keluar mau bikin gereja sendiri di depan Koinonia. Kita sama-sama tahu di Kupang ini kalau orang suka tersinggung di banyak orang badan besar, usia besar, tapi pikiran seperti. Ketiga, dewasa iman, sama-sama. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bersekutu. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Saya suka pakai contoh ini. Dewasa iman, ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilogram. Anak 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Tidak bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis, berteriak, marah-marah untuk minta beban itu berubah, untuk minta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia menghadapi masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Ya masalah. Tapi masalah bukan masalah, cara menangani masalah yang biasanya jadi masalah. Saudara-saudara, karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri yang berubah. Kadang-kadang kita sibuk dengan orang lain berubah, tapi lupa untuk berubah diri sendiri. Padahal teorinya jelas, kalau mau rubah ini dunia, mulailah dari perubahan
Iris. Saudara-saudara, sama-sama kita ketahui bahwa surat Kolose ini Paulus tulis dari dalam penjara. Paulus masuk penjara karena apa? Karena pencuri? Tidak. Karena melakukan kejahatan serius? Tidak. Lalu Paulus masuk penjara karena apa? Karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan percaya kepada Tuhan Yesus dan memberitakan tentang Yesus, disitulah dia masuk penjara. Pada waktu sangat puncak untuk dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan, justru dia mengalami keadaan ini. Sebuah kenyataan yang sungguh sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen kira kalau percaya kepada Tuhan Yesus kita hidup tanpa masalah. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus jalan mulus. Beberapa orang Kristen berpikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu sakit kepala tinggal tunjuk begini terus dalam nama Yesus. Beberapa orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus pagi-pagi petugas koperasi datang, Tuhan Yesus kasih keliru petugas koperasi. Justru waktu percaya kepada Tuhan Yesus itu kita dilatih untuk lebih lagi. Saya mau tanya, tolong jawab. Saudara-saudara percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Mantap. Sudah siap mau masuk penjara ini? Saya lihat saudara agak ragu-ragu dengan keyakinan, tapi dengan cita-cita berdiri teguh. Saudara-saudara, untuk sebuah pertumbuhan bagi seorang anak tidak akan perlu diperintahkan. Tidak ada orang tua memerintahkan anaknya untuk bertumbuh. Tidak. Itu anak tanpa kita perintah untuk bertumbuh, dia akan bertumbuh. Yang menjadi tanggung jawab adalah makanan apa. Apa yang ada di sekitarnya. Yang membantu, mensupport dia supaya dia bertumbuh. Supaya dia menjadi lebih baik. Menghasilkan buah. Dan seterusnya. Itu yang mau kita periksa hari ini. Saudara-saudara, catatan dari teks ini menarik. Saya akan mengajak kita merenungkan 1-2 poin saja, kan kita punya acara panjang hari ini. Saudara-saudara, yang menarik adalah kalau sekaligus kita mau memberi jawab terhadap tema ini, 1 abad koinonia bertumbuh menjadi gereja yang berdiri teguh, berbuah dan bersaksi. Teks ini mengingatkan kita beberapa hal. 1, kesatuan dalam Kristus. Sama-sama, 1, 2, 3. Kesatuan macam apa yang diharapkan supaya kemudian jemaat itu menjadi kuat? Kesatuan macam apa? Jawabannya adalah kesatuan dalam kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Kita bersekutu belum tentu kita saling mengasihi. Kasih yang seperti apa itu? Boleh hafal ikut yang saya bilang. Kasih ialah, sama-sama. Kasih, kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Tidak. Karena itu jelas kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih. Supaya jangan ada orang yang berani bilang pada sahabat saudaranya dalam persekutuan, Ibu Amel, saya terlalu menghargai ibu, tapi saya lihat ibu punya sifat asli begini, maaf saja, maaf.
itu bukan kasih. Ego. Kasih tidak terpatahkan. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan menjadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih menjadi ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan simpulkan dia menjadi 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal 1 kata. Yaitu apa? Saya mau pakai sebuah keadaan di Korintus untuk memberi gambaran tentang ini. Supaya kita renungkan apa kita bisa kuat. Paulus menerima informasi dari keluarga Chloe. Bapak, jemaat semua pecah ini. Jemaat mau pecah karena apa? Karena 2 hal. 1, karena jemaat suka pilih-pilih pelayan. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat suka. Separuh bilang begini, pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. 1 kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat, itu baru pelayan. Separuh bilang tidak. Pelayan yang baik harus seperti Apolos, khotbah 5-6 jam orang tidak bosan, itu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu, tapi jemaat sementara mengelompokkan diri seolah-olah ada kelompok Paulus dan ada kelompok. Saya mau tanya, di Koinonia ini ada berapa pendeta? Aman? Jemaat di sini tidak pilih-pilih. Ini jemaat dong, ini sekarang dong baca warta jemaat itu. Kalau baca bilang Minggu tanggal berapa lah? Pokoknya hari Minggu itu akan dipimpin oleh pendeta. Di Koinonia ada yang begitu. Ada ikut ibadah sekarang. Tadi dia menyanyi juga di sini. Jemaat pilih-pilih pendeta ini mau harapan kuat ke mana? Sedikit hari kalau mau mutasi ini, pusing pakai tusnode itu. Karena orang datang, Bapak jangan kasih pindah dulu kita pendeta. Kenapa? Kita sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Kedua, jemaat sudah mau pecah karena suka membanding-bandingkan karunia. Sama-sama membanding. Paulus menjelaskan semua yang percaya pada Tuhan diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus dibedakan dalam 2 kelompok. Karunia motivasi dan karunia manifestasi. Karunia motivasi seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi seperti menyembuhkan orang, bicara dalam bahasa roh, menyembuhkan bahasa roh. Dorang tidak pakai itu untuk membangun jemaat, tapi sibuk untuk membanding-bandingkan karunia. Paulus bilang kamu seperti anak-anak. Kamu belum bisa makan makanan keras ini, tidak bisa. Ini baru bisa minum susu. Di akhir pasal 12 pertama Korintus, masuk pasal 13 Paulus kasih tahu. Ketika akhir pasal 12 dia bilang, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Pasal yang ke-13 dia kasih tahu, karunia yang utama adalah kasih. Dia jelaskan dulu 3 hal. Dia bilang, sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau seperti gong. Sekalipun engkau pintar sekali, bahkan engkau punya iman yang sempurna memindahkan gunung ke laut, kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada guna. Dan sekalipun engkau baik sekali, baik, memberikan semua yang ada padamu, bahkan hidupmu, dirimu, engkau beri untuk dibakar. Tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya sama sekali. Di ayat 4 dia jelaskan 15 sampai 7. Ayat 4 sampai 7. Tapi saya omong satu saja. Ini yang paling penting di gereja. Kasih itu sabar. Sama-sama 1, 2, 3.
Kasih. Mau bangun sebuah persekutuan yang mau lebih lagi dari 100 tahun, kalau tanpa kesabaran tidak bisa. Orang di Koinonia ini sabar-sabar semua. Ini orang sabar semua ini. Kenapa suara hilang? Sabar dalam Alkitab bukan soal kapan dia khotbah habis, menunggu waktu pulang. Sabar dalam Alkitab tidak berkaitan dengan itu. Tapi sabar dalam Alkitab berkaitan dengan dua hal. Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada situasi tertentu yang kita tidak suka dalam pelayanan ini. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada sakit, penderitaan yang kita tidak mau jalani. Kanker bertahun-tahun ini. Berdoa juga tidak ada hasil. Bahkan makin parah. Hampir-hampir kita minta Tuhan ambil kita saja. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada tanggung jawab pelayanan yang kita tidak mau jalani lagi. Ini penatua, diaken, pengajar. Pikir kapan 2027 kok habis sudah. Kok kita bebas sudah. Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta satu pakai toga hitam, sekarang ada berkhotbah lama sekali, kok kita supaya malas dengar. Tapi firman Tuhan bilang, kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Dalam hidup ini ada banyak orang di sekitar punya kita pun kehidupan ini terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga di rayon itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada penatua diaken pengajar yang baju merah dong ini terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada juga ini jemaat begini banyak, ini banyak yang terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri-istri. Ada kok tidak? Siapa pun istri itu? Terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu. Tidak boleh omong, ada mama mantu baik sekali. Jadi tanpa kesabaran tidak bisa kan kasih mengindikasikan itu. Kesatuan yang seperti itu yang bisa buat kita sabar lama dan membangun kehidupan bersama. Ada yang tidak bisa mau sabar, tapi banyak hal yang menjengkelkan itu kan. Tapi yang kedua, kesatuan itu sangat berkaitan dengan ini. Kan ini menyatu dengan Tuhan toh. Kesatuan dengan Kristus syarat utamanya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kenapa menjaga kekudusan menjadi penting? Karena Tuhan yang kita sembah itu kudus. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus sama dengan terang dan tidak kudus sama dengan gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Kita di terang, bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang kita sudah terang, kita kembali lagi gelap? Orang di terang pulang pergi gelap itu kan dia suka begini, dia suka. Apa itu? Apa itu? Melalui.
Di sini ada yang tukang melalui. Oleh sebab beginilah sedikit dia jadinya melalui berjamaah itu. Menjaga kekudusan. Saudara-saudara, ada orang bilang saya, Pak Pendeta, saya punya teman itu tidak jaga kekudusan, tapi dia pun pelayanan banyak sekali. Saya bilang kalau melayani tidak menjaga kekudusan, kita hanya sekedar aktivis pelayanan. Sibuk menjawab jadwal-jadwal. Pendeta Yandi khotbah setiap hari, menyatu dengan Kristus, belum tentu. Ini pemain musik dong bagus-bagus begini, main bagus, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kita. Ini penyanyi-penyanyi dong ini yang apalagi kantornya kok apa ini? Bagus dong menyanyi, tambah dengan tadi paduan suara mulai baju kuning, orange, apa itu? Bagus, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudus. Saudara mungkin hadir pada semua ibadah di Koinonia, bahkan mungkin saudara disebut maha hadir. Semua ibadah ikut, lansia dia ikut, sekolah minggu juga dia ikut, pemuda dia ikut, semua dia ikut. Menyatu dengan Tuhan belum tentu, belum tentu. Saudara tahu ada orang yang, saya pakai beberapa contoh ini untuk menegaskan. Anak-anak muda ikut saya pelayanan, orang datang menyanyi habis duduk-duduk sendiri main-main HP, keluar jalan-jalan, ada yang merokok, masuk kembali. Tapi habis itu foto, selesai pelayanan. Oh karma. Gereja-gereja termasuk Gemit ini sudah maju. Misalnya ada vokal grup kaum bapak. Ada kok belum di Koinonia? Bagus itu, tepuk tangan dulu. Tapi deputapi ada dua. Tapi pertama, dong latihan sampai jam 3 pagi. Sampai istri semua bunuh kas mati dong, ini baru pulang. Tapi kedua, hari Minggu mau menyanyi, titip pesan lewat majelis istri atau anak. Bilang begini, kasih tahu pendeta, kaum bapak menyanyi setelah firman. Kenapa setelah firman? Belum lengkap. Karena mau lengkap pulang jam 3. Yang menarik itu, habis menyanyi dengan jalan yang cukup sopan dan jalan keluar, habis menyanyi langsung keluar. Dorang cari satu pohon di sekitar gereja. Itu pohon akan disebut pohon kaum bapak mungkin. Don cari itu pohon berdiri dan sambil merokok, bicara tentang situasi politik terkini di Indonesia dengan analisa-analisa yang dalam. Tapi dong pasang-pasang telinga. Tiba-tiba pendeta yang pimpin bilang, kita sampai di akhir ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Oi, doreng yang dari pohon kaum bapak itu lari cepat-cepat masuk langsung. Pusing. Dikasih ini kesatuan ini dalam menjaga kekudusan itu penting. Ada yang tahu menyanyi tapi tidak mau menyanyi di gereja. Kadang-kadang itu Koinonia ini kosong paduan suara vokal group. Pendeta tanya, ada paduan suara vokal group? No. Tapi tiba-tiba bilang, dalam rangka ulang tahun Koinonia ke-100, Gubernur NTT dan Ketua Majelis Sinode Gemit akan beribadah bersama-sama di Gemit Koinonia. Oi, solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia, tari-tari. Ini karunia makam puji ini. Dan yang begini menghancurkan.
Saudara-saudara, tapi dalam kesatuan itu, selain syarat kekudusan itu, ada syarat lain yang saya kira tidak kalah pentingnya, dan saya kira ini penting sekali, yaitu secara personal masing-masing orang harus punya relasi dengan Tuhan. Saya punya relasi dengan Tuhan baru datang dalam persekutuan. Ada satu menyatu dengan Tuhan datang dalam persekutuan. Satu lagi menyatu dengan Tuhan baru datang dalam persekutuan. Tidak bisa ada orang yang berkumpul dalam persekutuan tanpa secara personal, secara pribadi dia menyatu dengan Tuhan. Periksa dulu kita apakah memang benar-benar menyatu dengan Tuhan. Baru kita berkumpul dalam persekutuan. Supaya kita kuat, berdiri teguh, dan nanti berbuah, bersaksi juga betul. Catatan pertama. Catatan kedua, saudara-saudara, oleh karena kasih, maka pengenalan yang benar tentang Tuhan dan kehendaknya itu menjadi serius. Dan oleh karena pengenalan itu, maka jemaat menolak segala bentuk pengajaran sesat. Tidak boleh ada orang yang masuk dalam itu segala macam hal yang menjadi filsafat apa. Bagaimana kita bisa tahu kalau makin dekat dalam kasih? Kasih ini kan bikin kita rindu mengenal. Kasih itu membuat kita akrab. Kasih itu membuat kita rindu berjumpa. Dalam kasih itu kita saling mengenal. Pengenalan akan Tuhan makin. Dalam pengenalan yang benar itu segala bentuk pengajaran sesat ditolak. Apalagi hari-hari ini. Kita buka di media sosial itu segala macam pengajaran ada di situ. Sampai-sampai ada yang bilang sudah mau dunia kiamat tanggal 25 September kemarin itu. Tapi sekarang, kalau masing-masing kita memang dekat dengan Tuhan, pasti dia tahu itu. Saudara Calvin bilang begini, gereja adalah ibu dari orang-orang percaya. Mau tahu Bapak pun mau seperti apa, Bapak pun suka seperti apa, Bapak pun kehendak seperti apa, datang-datanglah ke Mama punya rumah, datang-datang. Supaya Mama bercerita tentang Bapak pun mau. Supaya dalam pengenalan yang benar itu kita menolak semua bentuk pengajaran yang salah, yang sesat, yang tidak berkenan per Tuhan. Tapi itu juga mesti baca-baca Alkitab. Saya tanya banyak orang bilang, coba yang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, coba angkat tangan. Biasanya tidak sampai 1% dari yang hadir. Terus saya bilang begini, yang subaca kas habis belum tentu mengerti. Apalagi yang tidak baca. Akhirnya baru baca media sosial satu pernyataan yang tidak tahu manusia dari mana omong, semua rame-rame percaya. Dan marah-marah daripada pengajaran gereja. Belajarku makin dekat, makin dekat. Karena itu saudara-saudara, apalagi di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat cepat perubahan ini, kita belum siap pada satu perubahan berikutnya sudah datang. Dalam semua itu saudara-saudara, saya kira kesetiaan dan ketaatan menjadi penting. Urus banyak orang ini kalau tidak taat ya bisa mustahil. Ini di rumah ada aturan kok tidak? Saudara tidak tahu di rumah ada aturan. Di rumah ada aturan kok tidak? Di jalan ada aturan kok tidak? Di pasar ada aturan kok tidak? Di sekolah ada aturan kok tidak? Lalu di gereja kita bebas-bebas saja. Mesti ada aturan.
Coba kita naik motor di jalan, kok kita su iko kiri, itu om iko kanan baru menuju kita. Su menuju kita lah menjengkelkan. Mau cek ke dia toh. Kalau kita semua ikut saya begini pasti baik. Katekisasi 1 tahun. Di sini katekisasi berapa lama? Berapa kali tidak pertemuan tidak boleh ikut sini? 3 kali kok tidak tatap muka. Terus ada orang tua datang, pendeta, Desember ini ada peneguhan sidik kok. Ada. Kenapa? Kita punya anak yang sekolah dokter itu, yang di Bandung itu. Anak pintar sekali, terlalu pintar. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah, dia kenapa? Desember ini dia mau datang. Puji Tuhan, ini tahun dia mau Natal dan Papa Mama. Itu sudah. Itu yang kita ada datang. Kau minta kalau bisa pendeta bisa tabis memang kok. Tidak bisa begitu. Orang lain pu anak boleh ikut setengah mati, kita terlalu apa kok? Papa Mama jangan dukung anak yang tidak mau belajar dan baik kenal Tuhan. Singgunglah di Bapak Mama mau. Kalau Gemi tidak bisa biar kami keluar. Hai, keluar. Apa yang terlalu? Kita lagi urus banyak orang ini. Penting itu. Karena kita rindu membangun sebuah jemaat yang kuat. Karena itu semua mau ada. Ketiga, pembacaan tadi mengisyaratkan hal yang menarik ini. Saya ingin menyebutkan kalimat ini, yaitu kemuliaan salib. Ketika orang menegaskan sekali tentang sunat yang lahiriah, dia bicara tentang salib. Yesus yang dimuliakan di salib, yang tubuhnya dikorbankan untuk kita. Saya bilang pada saudara, hari ini kalau saudara bertanya kepada Tuhan Yesus seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak menjawab. Saya ulangi. Hari ini kalau saudara bertanya, Yesus seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangannya di salib dan mati bagi saya dan saudara. Tidak boleh ada satu kemuliaan di dalam gereja yang melebihi kemuliaan itu. Disinilah kita memandang kepada kemuliaan salib. Saudara, kenapa banyak pendeta tidak akur? Kenapa di media sosial itu pertentangan di antara kita dan kita? Satu menghina yang lain, satu melecehkan yang lain. Karena kita lagi bicara hal-hal di luar kemuliaan salib. Gereja ini hanya kuat kalau kita berdiri di atas kemuliaan salib. Dia tidak bisa. Kenapa ada orang sombong? Kan dia lihat begini. Kalau melihat pada salib, mau apa? Tidak bisa apa-apa. Apa yang mampu kita banggakan ketika kita memandang pada kemuliaan salib? Tidak mampu. Orang sombong itu kan dia lihat kiri kanan. Tapi melihat pada Kristus. Datang pada salib itu hanya orang tidak datang di salib kuliah begini. Orang datang di salib itu hanya begini sambil menyanyi aku berserah. Kalau tidak dia hanya menundukkan kepala dan mengaku dosa. Karena kita tidak layak. Dan kemuliaan salib itu. Ketika orang memperbincangkan hal-hal yang sangat lahiriah dalam tradisi bergereja, dalam tradisi bersekutu. Justru dia bicara tentang kemuliaan salib. Hanya oleh salib itulah kita dipersekutukan. Kita ada dalam kehidupan bersama. Di salib itulah kita berdiri teguh. Saudara-saudara, dari tema kita itu ada 3 kata
yang menjadi kerinduan, yang itu berdiri teguh. Berdiri teguh itu, saya mulai satu-satu, suhabis, saya sini suhabis. Saudara tidak usah, sabar saja. Berdiri teguh. Salah satu cara berdiri teguh itu adalah mendengar. Sama-sama, 1, 2, 3. Mendengar. Mendengar itu ibarat kita gali lubang. Tiang 10 meter, lubang kalau hanya 1 meter, itu kayu, itu fafedu. Kayak begitu. Tiang 10 meter, dalamnya lubang 9 meter, kuat kok tidak itu kayu? Di gereja banyak orang tidak suka mendengar. Kita rapat itu separuh itu bukan saling mendengar, menunggu waktu bicara. Dia tidak peduli orang ngomong apa, yang penting tunggu dia omong. Ada orang dalam gereja yang kalau dia omong semua mesti dengar, tapi orang omong dia tidak dengar. Di Indonesia ada begitu. Paham apa itu? Ada orang yang kalau acara kok dia bertanya itu, dia bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia pun pertanyaan. Jadi kita yang pimpin kita pusing. Tadi Bapak mau tanya apa, lagi kami juga pusing. Ada yang usul semua program, program. Tapi jangan coba-coba minta sumbang, itu orang pusing kikir, tidak ada duit. Sekikir. Ada juga di Indonesia. Betul. Nah dia yang pakai baju apa tuh? Ada yang pas kita kegiatan dia tidak ada. Tiba-tiba dia muncul itu dengan yakin sekali. Bangunlah kebiasaan mendengar. Toh dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tuhan Allah itu cipta manusia 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? Ulang-ulang, berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Dia pun maksud banyak. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong 1 kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong 1 kali. Karena ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, maka dia pun mulut 7. Tidak tahu apa-apa, mau omong dia tahu semua, Pak. Ada begitu juga. Betul-betul. Betul. Berdiri teguh itu kasih telinga untuk mendengar. Kata yang kedua adalah berbuah. Sama-sama. Kekristenan itu bertingkat-tingkat dan ada 3 tingkatan dari kekristenan. Yang pertama, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk Kristen dia sulama Kristen. Untuk baptis dia supaya ikut orang, kok ada baptis tambah 3 kali kok berapa. Tapi beriman belum tentu. Karena di KTP semua harus tulis agama. Jadi mau tidak mau harus beragama. Mau jadi polisi mesti ada agama. Mau jadi tentara mesti ada agama. Mau jadi anggota dewan mesti ada agama. Mau jadi pendeta mesti ada agama. Semua menjadi beragama. Beriman belum tentu. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk mabok dia sudah berhenti lama. Judi justru tidak, pukul istri tidak. Tapi karena tidak berbuah, dia hanya sibuk dengan masa lalu. Kami dulu kasih kesempatan om dia waktu tahun 1970 pindah ke satu tempat dia ulang lagi. Waktu tahun 1970 pindah ke satu dia ulang lagi. Waktu tahun 19 satu waktu dia mau bangun begini, orang-orang bakorek 1970. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan sekarang mau dirancang di dalam nama Tuhan.
Supaya kita jangan berhenti di 100 tahun. Tuhan cipta manusia itu, lihat ke depan dengan leher yang sedikit lentur kok. Sesekali dah begini, lihat di masa lalu. Tapi bukan mau jalan begini terus. Ketiga, ini tingkat tertinggi dari kekristenan adalah sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tapi saya bilang di mana-mana, berbuah bagi Tuhan itu gampang. Teorinya adalah ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada pohon. Akhirnya dia pembuah ada buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya. Nah, kita tidak mau melekat, bagaimana berbuah? Bayangkan di Gemit Koinonia yang ada ribuan orang, kalau semua berbuah, kemuliaan bagi Tuhan di Koinonia, kemuliaan bagi Tuhan di Kota Kupang. Di Samdu yang penting buah dulu. Ketiga, bersaksi. Tahu ini panitia dan Tom pilih ini tema dan bacaan ini untuk apa, tapi kerinduannya saudara adalah bersaksi. Memang bersaksi itu betul. Tuhan panggil kita jadi saksi, bukan jadi pembela, apalagi jadi hakim. Tidak usahlah bela-bela Tuhan Yesus. Dia terlalu kuat membela dirinya sendiri. Justru karena kita lemah, kita butuh dia bela kita. Tidak usah bela-bela Tuhan. Saksi melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan. Itu saksi. Saya melayani 5 tahun di Sabu. Satu waktu mau bawa pemuda dong di Pulau Dana. Kami tidak jadi pi juga. Tapi datang 1-2 nelayan dan Bapak, di Pulau Dana itu kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut. Saya bilang, kok? Iya. Pernah pi? Tidak. Bagaimana orang percaya pada kesaksian kita kalau kita sendiri tidak pernah mengalami? Tapi hati-hati dan bersaksi. Bersaksi itu tolong atur Bapak kok. 95% bicara tentang Tuhan, tinggal 5 yang bicara tentang kita. Karena banyak yang balik, hati-hati bisa 95% dulu semua. Panitia suruh nota pernah bilang, untung Tuhan. Akhirnya orang ingat dia, lupa Tuhan. Satu hari dia berdiri di depan orang yang kamu lihat begitu, itu tukang pencuri. Kan lebih banyak dia bicara tentang dia pencuri. Kalau saudara rindu bersaksi, kasih tahu saya masa lalu saya buruk. Karena buruk ini saya tidak mau cerita banyak-banyak. Kalau saudara mau dengar yang buruk-buruk bikin apa? Yang saya ingat Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 dan kemuliaan hanya bagi. Saudara-saudara, sekira ini kemudian menjadi bagian yang penting bagi kita. Kesatuan kita dengan Kristus itu yang memungkinkan tadi kita tetap berdiri tadi, berbuah dan bersaksi tentang Tuhan dan bukan tentang. Selamat ulang tahun ke-100. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.